Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Gilang Aditya, Saya manajer pencetan. Saya Ihsan Nabila Sution. Saya Hotmaida Simus Morampir. Saya Fadila Zara Lubis. Saya Dewi Soltika. Saya Falani. Saya Eka Nurasana. kami akan menjelaskan tentang sistem informasi Linux Ubuntu Desktop 12. Perkenalkan, nama saya Fadila Zara Lubis. Saya akan membawakan sejarah Linux Ubuntu. Sistem informasi ini dirilis pertama pada bulan Oktober 2004. Linux ini mempunyai dukungan jangka panjang atau LTS. Saat ini didukung selama 5 tahun dan dirilis setiap 2 tahun. Sejak rilis Ubuntu 6.06. Setiap rilis keempat menerima dukungan jangka panjang atau LTS. Rilisan LTS pertama didukung selama 3 tahun di desktop dan 5 tahun di server, yakni sejak Ubuntu 12.04 LTS. Dukungan desktop untuk rilis LTS ditingkatkan menjadi 5 tahun juga. Paket Ubuntu didasarkan pada paket dari cabang Debian yang tidak stabil yang disinkronkan setiap 6 bulan. Kedua distribusi menggunakan format paket Debian dan alat manajemen paket, misalnya perangkat lunak, apt, dan Ubuntu paket Debian dan Ubuntu belum tentu kompatibel dengan binar satu sama lain. Ubuntu bekerja sama dengan Debian dengan mendorong perubahan kembali ke Debian. Meskipun ada kritik bahwa hal ini tidak cukup sering terjadi, Ian Murdoch, pendiri Debian, telah menyatakan keprihatinan tentang paket Ubuntu yang berpotensi menyimpang terlalu jauh dari Debian untuk tetap kompatibel. Sebelum dirilis, paket diimpor dari Debian secara tidak stabil dan digabungkan dengan modifikasi khusus Ubuntu. 1 bulan sebelum rilis, impor dibekukan dan membuat paket kemudian bekerja untuk memastikan bahwa fitur yang dibekukan dapat beroperasi bersama dengan baik. Ubuntu saat ini didanai oleh Canonical Ltd. Pada 8 Juli 2005, Mark Sunworth dan Canonical mengumumkan perbuatan Ubuntu Foundation dan memberikan dana awal sebesar $10 juta. Tujuan dari yayasan ini adalah untuk memastikan dukungan dan pengembangan untuk semua versi Ubuntu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Santika. Di sini saya akan membawakan perkembangan Linux Ubuntu. Yang pertama itu ada Linux Ubuntu Warti-Wartok, dirilis 20 Oktober 2004 dengan kode nomor 4.10 dengan logo babi hutan. Yang kedua adalah Ubuntu Hore Hedgehog dengan kode nomor 5.04 pada 8 April 2005 dengan ikon mandak. Yang ketiga dirilis pada 13 Oktober 2005 dengan nama Brazy Badger dengan nomor kode 5.10 dan luwak sebagai ikonnya. Versi keempat muncul pada 1 Juni 2006 dengan nama Dapper Drag dengan kode nomor 6.06 dan bebek sebagai ikonnya. Versi kelima dirilis 26 Oktober 2006 dengan nama Ubuntu EGF dengan maskot kadal berwarna oranye dan kode nomor 6.10. Versi ke-6-nya dirilis pada 19 April 2007 dengan nama Festival menggunakan hewan kancil Afrika dengan kode nomor 7.04. Yang ketujuh dirilis pada 15 Oktober 2007 dengan nama Gatsby Gibbon oleh Canonical Ltd yang menggunakan hewan siamang sebagai maskotnya dan kode nomor 7.10. Yang ke-8 adalah Hardy Heron, dirilis pada 28 April 2008 dengan lambang burung bangau
Perkenalkan, nama saya Evan Rasana. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan Linux Ubuntu Desktop versi 12. Satu, yaitu layanan support berlayar. Walaupun menyediakan sistem operasi secara gratis dan bisa dimodifikasi sesuka hati oleh penggunanya, ternyata Linux memiliki layanan support yang berlayar. Sehingga apabila pengguna mengalami kendala atau masalah saat menjalankan Linux dan ingin menghubungi customer support secara langsung, maka mereka akan menggunakan biaya untuk layanan tersebut. Dua, dukungan hardware. Laptop atau komputer biasanya memang dikhususkan agar bisa berjalan di sistem operasi Windows. Untuk itu, jika kamu menginstal Linux, pastikan jika driver hardware bisa terdeteksi sistem, karena jika tidak, kemungkinan hardware tidak akan terbaca oleh Linux, misalnya keyboard atau mouse tidak dapat berfungsi dan sebagainya. Tiga, tampilan menuntut adaptasi. Bagi setiap pengguna baru sistem operasi Linux, dibutuhkan tahap adaptasi untuk beradaptasi dengan tampilan antarmuka yang diberikan. Tidak hanya itu, mereka juga harus mempelajari terlebih dahulu mengenai terminal, root, dan berbagai masalah lainnya. 4, yaitu aplikasi relatif sedikit apabila dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Salah satu kelemahan dari Linux yaitu mungkin dirasakan oleh penggunanya adalah jumlah aplikasi yang kurang relatif apabila dibandingkan dengan sistem operasi yang lainnya. 5, yaitu kurang cocok untuk gaming. Linux memang kurang mendukung kebutuhan gaming. Alasannya yaitu pertama, game developer belum banyak yang membuat game untuk Linux. Artinya jumlah game di Linux terbatas dan kualitasnya belum seperti game di Windows. Kedua, yaitu dukungan driver pada graphic card untuk mendukung games juga terbatas. Sekian dari saya tentang kekurangan dari Linux Ubuntu Desktop versi 12. Kelebihan Linux. Berikut ini beberapa kelebihan dan sistem operasi Linux. Yang pertama, gratis. Untuk bisa menggunakan sistem informasi Linux secara gratis, baik untuk pribadi atau kebutuhan bisnis, untuk digunakan di desktop maupun untuk server. Kedua, mudah digunakan. Linux itu sistem operasi yang sulit digunakan apalagi bagi pemula. Itu dulu, saat ini banyak distro Linux yang sangat ramah pengguna, contohnya adalah Ubuntu. Yang ketiga, aman. Linux terkenal sebagai sistem operasi yang aman, baik dari aksi peretasan maupun dari serangan virus. Bisa demikian. Yang keempat, perform cepat. Suatu hal yang bisa dirasakan ketika menggunakan Linux adalah performa yang cepat. Hal ini biasa Anda rasakan mulai dari proses instalasi, booting, hingga di penggunaan aplikasi secara umum. 6. Memiliki banyak distro. Membandingkan kelebihan dan kekurangan OS Linux, tentu kurang lengkap tanpa membahas distronya. Banyak pilihan distro Linux memang merupakan kelebihan. Anda bisa memilih yang paling sesuai kebutuhan. 7. Routine update. Tak perlu khawatir bahwa sistem komputer atau server Anda menjadi jadul. Linux selalu rutin melakukan update. Ke-8. Cocok untuk developer. Anda seorang developer, Linux bisa jadi pilihan. Sistem operasi ini dikenal memiliki banyak library yang bisa membantu dalam pengembangan aplikasi. Ke-9. Komunitas yang luas. Linux memiliki komunitas yang tersebar luas di penjuru dunia. Komunitas tersebut berperan penting dalam membantu perkembangan Linux menjadi lebih baik dan lebih cepat. Sekian dari saya, kelebihan dari Linux Ubuntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farani. Saya bakal menjelaskan versi perkembangan dari yang sudah teman saya katakan. 9. Ubuntu 8.10. Ubuntu 8.10 dirilis pada 30 Oktober 2008. Ubuntu ini dijalankan dengan minimal RAM sebesar 5
MB asalkan kapasitas RAM tidak di-share dengan kartu grafik. 10. Ubuntu 9.04. Ubuntu 10 ini dirilis pada 28 April tahun 2009 menggunakan markos kelinci berbentuk RAM minimal yang diperlukan untuk menjalankan versi yang sebesar 256 MB. Untuk disarankan menggunakan ukuran yang lebih. 11. Ubuntu 9.0.10. Ubuntu ini rilis kandidat yang sesuai jadwal keluar pada 29 Oktober 2009 dengan lambang koala. Ubuntu ini rilis kali ini menyebarkan game 2.2801 kode 431. 12. Ubuntu 10.4. Pada 27 April 2010 ini menggunakan rilis Ubuntu 10.4 Lady Linsky. 13. Ubuntu 10.10 ini rilis versi ini pada 10 Oktober 2010. Ubuntu 10.10 memiliki dukungan multitasking. Hal ini dimungkinkan melalui utut Ubuntu. 14. Ubuntu 11.04. Versi final Ubuntu 11.04 dengan kode nama Netty Narwhal telah dirilis dan sudah dapat didownload. Sama seperti edisi pendahuluan Ubuntu 11.04 akan hadir untuk 30 bit, 6 sampai 64 bit dan service. 15. Ubuntu 11.10. Pada 13 Oktober 2011, Ubuntu resmi meluncurkan sistem operasi Ubuntu 11.10 Online Outlet untuk diunduh secara gratis oleh para penggemar dan pengguna Linux oleh komputer. 16. Ubuntu 11.04. Pada 26 April 2012, Connie Lichal sebagai penggemar distro Ubuntu merilis versi terbaru Ubuntu 12.04 LTS dengan kode nama Princess Pangelan. Dalam rilis beberapa ini, Ubuntu masih menggunakan Unity sebagai default desktop manajernya. Sekian dari saya dari perkembangan Ubuntu. Bila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, saya Gilang Aditya. Saya Isan Nabila Sution. Saya Binazir Panjaitan. Kami akan menjelaskan cara instalasi Linux Ubuntu Desktop 12. Oke, untuk penginstalan Linux Ubuntu kali ini kita menggunakan VirtualBox. Langkah pertama, kita klik pada menu New. Kemudian kita ketikkan namanya di sini. Di sini untuk nama bebas ya, dan kali ini kita menggunakan nama kelompok. Untuk foldernya, penyimpanannya kita pilih di Other, di D, langsung kita cari aja. Oke, select folder. Untuk di tipenya, di Linux kita pilih versinya di Ubuntu 64 bit. Langsung di next. Untuk penyimpanan di sini direkomendasikan untuk 1 GB lebih, tapi kita gunakan di sini sekitar 2,5 saja. Create a virtual hard disk now, langsung kita create. Jadi ini juga langsung kita next. Ini next juga. Ini kita pastikan lagi sebelum kita create foldernya harus sudah sesuai semua. Tadi juga kita di D, VirtualBox, kelompok 2, oke, sudah sesuai semua, langsung kita create. Oke. Selanjutnya klik setting, ke sistem. Di sini untuk optical dinaikkan, hard disk juga dinaikkan. Terus ke storage, di sini klik. Terus di sini klik choose a disk file.
Di sini kita cari file Ubuntu yang akan kita install. Terus klik open. Oke. Langkah selanjutnya di sini klik start untuk memulai. Saya berlalu di dekat tuh dekatnya. Oh, pakai Face. Enggak. Selanjutnya pada menu welcome screen berisi pilihan bahasa dan menu untuk mencoba Ubuntu menggunakan Live CD, atau bisa juga langsung diinstal. Di sini untuk bahasanya kami memilih bahasa Inggris dan langsung menginstal Linux Ubuntu-nya. Di sini klik continue. Jadi pada installation type kita pilih di rest base dan install Ubuntu. Kita pilih continue, baru kita pilih di SCID 3 10 GB Ubuntu. Install sekarang. Sekarang kita tunggu proses installnya, dan kita ganti posisi kita sekarang di Jakarta, baru kita pilih continue. Baru kita pilih bahasa yang kita buat. Bahasa yang akan kita pakai adalah bahasa Inggris yang versi Amerika. Baru kita pilih continue. Baru setelah itu kita tulis nama kita. Begitu kita kelompok 2. Nama komputer lagi kita buat aja komputer 2. Nama yang kita akan pakai adalah komputer 2. Passwordnya terserah kita mau siapa. Oke, setelah itu kita pilih yang require my password login, baru kita pilih continue. Dan proses instalasinya sedang dijalankan. Setelah instalasinya selesai, kita pilih restart now. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah proses restart selesai, kita isi dulu password dari yang kita buat tadi pada saat instalasi Linux Ubuntu. Kita isi passwordnya. Oke, setelah masuk, proses instalasinya Linux Ubuntu desktop 12 telah selesai. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih.